Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, demi nama Yesus, kami mengucap syukur sebab anugerah Tuhan tetap melimpah atas kami. Terbukti sampai hari ini Tuhan memelihara kami, menjaga, melindungi kami, sehingga kami tetap survive. Dan oleh sebab itu, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berbicara Engkau kepada kami, pakai hamba-Mu sederhana ini untuk menjadi saluran berkat. Lengkapi hamba-Mu dengan otoritas Tuhan. Karuniakan roh hikmat, marifat dari sorga, agar ketika hamba-Mu menyampaikan sabda Tuhan, maka firman itu memberkati setiap kami. Buka setiap hati dan pikiran kami. Singkapkan bahasa firman-Mu. Karuniakan roh yang daripada Tuhan, supaya kami beroleh pesan khusus dari firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siapkan hati kami menyambut firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya, kabar kita semua adalah kabar baik. Sehat, tetap semangat, dan tetap survive. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini Tuhan izinkan kembali kita boleh berinteraksi dengan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita memberikan perhatian kita sepenuhnya kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan izinkan saya menyampaikan satu topik firman Tuhan, yakni menang dari ikatan dosa. Sekali lagi, menang dari ikatan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan merupakan satu harapan dan dambaan bagi setiap orang. Apapun jenis pertandingannya, apapun jenis kompetisinya, apapun jenis perlombaannya, maka kemenangan adalah suatu harapan dan juga dambaan bagi setiap orang. Dan kemenangan di sini tidak hanya dibatasi dalam satu item, tetapi kemenangan itu merupakan suatu dambaan yang bisa mencakup dalam banyak hal. Dan dalam hal ini, maka kemenangan itu mencakup dari ikatan dosa. Kemenangan di sini berkaitan dengan dosa. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, maka kemenangan merupakan satu capaian, satu harapan, dan satu dambaan bagi setiap orang. Puji nama Tuhan. Namun tidak semua orang tentunya beroleh kemenangan tatkala diperhadapkan dengan suatu perkara yang sulit dalam kehidupannya. Nah, seringkali bukan kemenangan yang didapatkan, akan tetapi kekalahan demi kekalahan, kekalahan dan kekalahan lagi. Dan itulah yang menjadi warna dalam setiap orang ketika mereka belum mencapai suatu kemenangan yang sejati. Dan pada hari ini kita belajar bagaimana suatu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat menarik, satu hal yang begitu didambakan bagi orang-orang yang mengharapkan suatu kemenangan di dalam kehidupannya. Dan dalam hal ini adalah menang dari ikatan dosa. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf.
Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Amin. Menang dari ikatan dosa. Haleluya, haleluya. Perikop ini sebenarnya ayat 1 sampai ayat ke-42. Namun saya mewakili dari pembacaan ayat 1 sampai ayat ke-10 saja. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita mendapatkan satu cerita yang menarik, satu kisah hidup yang sangat menarik. Bagaimana interaksi antara Yesus dengan seorang wanita Samaria. Dan wanita Samaria di sini terikat dengan dosa. Dosa yang dialami oleh wanita Samaria ini adalah dosa perzinahan. Adapun bukti bahwa wanita Samaria ini mengalami dan hidup di dalam dosa perzinahan itu dapat diterangkan di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Bagaimana dia hidup dengan suami orang lain, atau dengan kata yang lain, bahwa wanita Samaria ini hidup di dalam dosa. Dan kemudian ayat yang ke-7 sebelumnya, dia menghindari masyarakat sehingga dia mengambil air bukan pada pagi hari atau sore hari, di mana lazimnya masyarakat, terutama para wanita, mengambil air untuk kebutuhan keluarga atau dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tetapi dia mengambil air tepat pada siang hari, di mana orang-orang sedang bekerja, melakukan aktivitas mereka, dan dia hanya seorang diri ke sumur untuk mengambil air. Tentu kita dapat mengerti bahwa dia tidak mau bertemu dengan orang banyak, karena dia tersisih, dia terasing, dan dia memiliki stigma di mata masyarakat bahwa orang-orang yang hidup dalam dosa tentu dibenci oleh masyarakat. Nah, kemudian dalam ayat 10 dan 11 di sana juga dapat dijelaskan bahwa wanita Samaria ini tidak mengerti dan dia apatis dengan perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang berbicara tentang Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, ketika dia bertemu dan berinteraksi dengan Yesus, maka kemudian ada satu dampak positif yang sangat mempengaruhi hidupnya, bahkan mengubahkan hidupnya, sehingga dia mengalami suatu perubahan. Dan sekarang dia mengerti siapa Tuhan, dan keselamatan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya di dalam ayat 39, sebagai orang-orang yang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang sudah percaya bahwa dirinya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka dia memiliki satu tanggung jawab, memiliki satu tugas, satu kewajiban, yakni bersaksi, membagi-bagikannya, memberitakan keselamatan itu kepada banyak orang,
memberitakan nama Yesus yang adalah olehnya kita beroleh selamat kepada banyak orang. Itulah yang sudah dilakukan oleh wanita Samaria ini dan dicatat di akhir daripada perikop ini. Orang banyak kemudian bondong-bondong dari kota Samaria kemudian berbondong-bondong mendatangi Yesus. Mereka pun percaya bukan hanya karena perkataan wanita Samaria, akan tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus langsung berbicara kepada mereka semua. Dan intinya adalah bahwa wanita Samaria ini kemudian membawa banyak orang sekotanya, yaitu kota Samaria, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, pertanyaan yang dapat kita munculkan adalah bagaimana caranya menang dari ikatan dosa. Sebab wanita ini sudah terikat di dalam dosa, hidup dalam dosa. Dia terbelenggu di dalam dosa, dan memang Alkitab tidak mengekspos berapa lamanya wanita ini hidup di dalam dosa. Hidupnya terbelenggu karena dosa. Tetapi bukan masalah waktu lama atau singkat seseorang terikat dalam dosa, tetapi yang terpenting adalah bagaimana caranya menang dari ikatan dosa. Yang pertama adalah dalam ayat 6 sampai ayat 15, wanita Samaria ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, wanita Samaria ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, maka kemudian terjadilah interaksi di antara mereka. Sebab murid-murid Tuhan Yesus sedang pergi ke kota untuk membeli bahan makanan karena mereka sedang lapar. Besok itu Yesus mereka tinggalkan sendirian dekat sumur Yakub, sumur yang sudah tua, dan sumur ini merupakan satu sumber air di mana masyarakat bisa mengambil atau menggunakan airnya untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Perlu kita tahu bahwa wanita Samaria ini datang pada siang hari. Kedatangannya bukan pada waktu lazimnya para wanita mengambil air untuk kebutuhan mereka masing-masing. Sekali lagi, dia mengambil tepat pada siang hari jam 12. Karena wanita ini di mata masyarakat sebagai orang yang berdosa di pemandangan masyarakat, tentu dibenci, dijauhi oleh masyarakat. Wanita Samaria ini memiliki stigma yang buruk di mata masyarakat. Oleh sebab itu, dia mengambil waktu pada siang hari dengan satu asumsi agar supaya tidak bertemu dengan masyarakat, agar dia tidak bisa berpapasan dengan orang-orang lain, karena dia tahu diri bahwa hidupnya tidak berharga di mata masyarakat, dirinya tidak dihargai di mata masyarakat. Itu sebabnya dia mengambil waktu yang tepat untuk menghindari banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka berinteraksi, maka kemudian wanita Samaria ini mengambil dan memiliki suatu pemaknaan yang sangat berarti, yakni mengubah kehidupan, mengenal Kristus Yesus Tuhan, seorang nabi yang datangnya daripada Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Dia mengerti kehidupan yang kekal berasal daripada Tuhan. Nah, Yesus merupakan jawaban kebutuhan manusia
Yesus adalah air hidup yang menjadi sumber kehidupan yang dapat memuaskan dalam seluruh aspek kehidupannya. Oleh sebab itu, Yesus merupakan jawaban kebutuhan manusia yang utama dan sumber keselamatan. Maka segala keterikatan akan terlepas, segala keterikatan akan terbebas, karena Yesus berkuasa membebaskan segala keterikatan, apapun nama dan wujudnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, keterikatan belenggu dosa yang dialami oleh wanita Samaria ini sungguh suatu ikatan hidup, belenggu hidup yang menjerat dia, yang membuat dia tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat luas, yang memposisikan dirinya tidak lagi dihargai oleh masyarakat luas, yang memposisikan dirinya menjadi pribadi yang tidak lagi bernilai di mata masyarakat. Tetapi kemudian ketika dia mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, maka sejak saat itu dia mengalami suatu perubahan. Dia bisa berinteraksi dengan banyak orang. Dia mengalami suatu perubahan hidup yang luar biasa. Dia menghargai kembali dirinya, dan dia percaya bahwa dirinya itu benar-benar berharga di hadapan Tuhan, karena dia beroleh keselamatan daripada Tuhan Yesus selaku sumber keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, apapun jenis keterikatan Anda, apapun jenis belenggu hidup Anda, jika Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, maka Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat akan berkuasa membebaskan, melepaskan segala belenggu, segala ikatan hidup Anda, apapun bentuk, wujud, dan namanya. Dia berkuasa melepaskan hari ini juga demi nama Yesus Kristus akan terlepas, sama seperti wanita Samaria. Yang kedua, bagaimana caranya menang dari ikatan dosa? Di sini kita perhatikan ayat 16 sampai 19, ada pengakuan terhadap kedaulatan Yesus. Ketika bincang-bincang antara Yesus dengan wanita Samaria ini, maka kemudian diketahui bahwa suami wanita ini sebenarnya tidak ada. Dan sebelumnya sudah ada 5 suami, dan yang ada sekarang bersama-sama wanita Samaria itu bukan suami yang legal, tetapi suaminya ilegal, suaminya bukan resmi. Dan itu merupakan suatu pengakuan daripada wanita ini. Tatkala Yesus memberitahu suatu identitas wanita Samaria ini secara detail, wanita Samaria ini tidak menyagaknya, dia tidak berusaha menutup-nutupinya, dia tidak berusaha membangun argumentasi untuk kemudian menolak pernyataan daripada Yesus, tetapi dia mengakuinya karena ada suatu pengakuan dari wanita Samaria terhadap otoritas Allah, terhadap kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan adalah suatu keterbukaan untuk beroleh jamahan Tuhan. Pengakuan wanita Samaria ini adalah langkah awal untuk memperoleh lawatan Tuhan demi mengubahkannya, demi melepaskan ikatan dosa dari dirinya. Maka dia melakukan suatu keterbukaan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan itu merupakan
satu tindakan yang baik di mata Tuhan. Pengakuan adalah langkah awal dari pemulihan wanita Samaria ini. Siapapun Anda, apapun yang menjadi jenis keterikatan dalam diri Anda, jikalau Anda berharap dan mendambakan suatu kemenangan dari ikatan-ikatan dosa dalam diri Anda, lakukanlah satu pengakuan terhadap otoritas Tuhan, bahwa Yesus itu hebat, bahwa Yesus itu Allah. Dia pemilik sang hidup dan mati, dan Dia adalah satu-satunya sang pemilik tunggal kehidupan dan kematian. Dan Dia adalah pemilik alam semesta raya ini. Dia berkuasa melakukan segala sesuatu, dan oleh karena itu maka Dia juga berkuasa melepaskan segala belenggu-belenggu ikatan dosa dalam setiap orang di dalam nama Yesus. Maka pasti akan terlepas, pasti akan terbebas. Dan orang yang bersangkutan, orang yang mengalami pengakuan di hadapan Tuhan, maka dia akan mengalami suatu kemenangan dari ikatan dosa itu sendiri. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan Samaria ini tidak marah saat dirinya ditegur Yesus dengan keras. Perempuan Samaria ini tidak protes di saat Yesus melakukan konfrontasi dengan perempuan itu. Dia mengakui apa yang menjadi statement daripada Yesus. Apapun yang dia pernyataan dari Yesus, dia mengakui karena memang realitanya seperti itu. Karena memang benar-benar seperti yang dia alami, apa yang disampaikan oleh Yesus, dan itu sesuai dengan fakta kehidupannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, Yesus menghargai dari apa yang menjadi pengakuan dari wanita Samaria ini. Nah, itu sebabnya maka apa yang menjadi pengakuan wanita Samaria terhadap kedaulatan Yesus itu merupakan pintu berkat bagi wanita itu sendiri, sehingga dia mengalami benar-benar suatu kemenangan yang melepaskan ikatan dosa di dalam kehidupannya. Itu membuat dia sangat bersuka cita, membuat dia sangat bergairah, membuat dia sangat bersemangat untuk menjalani kehidupannya ke depan. Karena satu kemenangan yang menentukan kehidupannya, hidup atau mati, kepada kehidupan yang akan datang. Dan sungguh luar biasa, wanita ini mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, terbuka dengan perkara-perkara rohani. Wanita Samaria ini mengalami kemenangan dari ikatan dosa karena dia terbuka dengan perkara-perkara rohani. Ingat, sebelumnya dia tidak memiliki kerinduan dalam perkara-perkara rohani. Dia tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika Yesus berinteraksi dengan dia, Yesus memperkenalkan identitas dirinya kepada wanita ini, bahwa dia adalah kebenaran, dan setiap orang harus datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka kemudian wanita ini kembali tertarik dengan perkara-perkara rohani. Nah, manusia tidak bisa hidup hanya dengan dimensi jasmani saja, tetapi manusia juga sangat membutuhkan dimensi secara rohani. Sekali lagi, manusia tidak hanya hidup secara dimensi jasmani, tetapi juga secara dimensi rohani. Karena hidup kita yang sementara ini tidak hanya hidup untuk saat ini, untuk sekarang ini, tapi juga harus memikirkan hidup
dengan kehidupan yang akan datang, yakni hidup di dalam kekekalan. Maka kemudian hidup kekekalan itu adalah hidup secara rohani. Maka kemudian pola pikir kita juga harus dengan pola pikir secara rohani. Maka dari itu, seseorang harus menghampiri Allah dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan roh, harus diarahkan kepada kehidupan dan tindakan Roh Kudus. Sebab hanya dengan roh itu kita membangun relasi dengan Allah. Hanya dengan roh kita bisa berdoa, membangun relasi dengan perkara-perkara yang bersifat supranatural, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh mata kepala kita, tapi dilihat dengan mata rohani kita. Oleh sebab itu, maka di sini kita membutuhkan peran Roh Kudus menjamah kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berada dalam pimpinan Roh Tuhan. Dan dalam ayat 23 di sana juga ada kebenaran yang merupakan ciri Allah yang terjelma di dalam Yesus Kristus. Kebenaran dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ditulis dengan kata aletheia, yang merupakan ciri Allah terwujud atau terjelma di dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah sebabnya Injil Yohanes mencatat dalam pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa." Yang kata lain, tidak ada seorang pun yang sampai tiba dalam kerajaan surga jika bukan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yesus Kristus adalah kebenaran, maka hidup di dalam Yesus Kristus menuntut kita semua untuk hidup secara benar, berbicara secara benar, berpikir secara benar, berperilaku secara benar, dan memiliki persekutuan atau relasi dengan Tuhan Yesus Kristus, dan memiliki kebenaran atau keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya adalah setiap orang Kristen, setiap orang yang mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kehidupannya harus memproyeksikan kebenaran. Mulai dari pola pikirnya, perkataannya, sikap perilakunya, menunjukkan, memproyeksikan kebenaran seperti parameter dalam Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, maka Yesus itu adalah kebenaran, dan semua orang yang percaya mengikut atau mengiring Yesus, maka dia akan beroleh kebenaran, beroleh sumber keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah sumber keselamatan, maka setiap orang yang percaya mengikut dia, maka kita harus hidup seperti Kristus hidup. Bangun relasi kita, persekutuan kita, ibadah kita dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya firman Allah ini menjadi parameter, menjadi cermin bagaimana kita hidup, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melakukan sesuatu keputusan dalam hidup kita harus sesuai dengan firman Allah. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menang dari ikatan dosa dapat terwujud apabila mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Menang dari ikatan dosa dapat terwujud apabila kita membangun suatu pengakuan terhadap kedaulatan Allah, terhadap otoritas Allah, terhadap kuasa Allah, bahwa Allah berkuasa melakukan segala perkara dalam kehidupan Anda dan saya.
Dan menang dari ikatan dosa dapat terwujud apabila kita terbuka dengan perkara-perkara rohani. Tidak ada apa tidak tertutup, tidak mengabaikan perkara-perkara rohani. Karena dengan perkara-perkara rohani kita akan dibawa ke tempat di mana Yesus akan berada, yaitu di surga yang kekal, yang abadi selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sudahkah Anda mengalami pengalaman pribadi yakni menang dari ikatan dosa? Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Firman-Mu yang begitu indah, firman-Mu yang begitu berkuasa, mengubah diri seseorang, mengubah pribadi seseorang, mengubah karakteristik seseorang, bahkan melepaskan ikatan dari dosa. Sama seperti wanita Samaria, Tuhan, dia beroleh kemenangan dari ikatan dosa. Hari ini titiplah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-Mu, sebagai orang yang percaya kepadamu, orang yang mengasihi Engkau, orang yang begitu mendampakkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, hamba tidak tahu seberapa lama di antara kami mendengarkan firman Tuhan ini mengalami satu pengalaman yang begitu pahit, yakni terikat di dalam kehidupannya ikatan-ikatan dosa, belenggu-belenggu dosa. Tetapi hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, kami percaya jika kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka Tuhan melakukan suatu perkara yang ajaib bagi kami. Kami percaya jikalau kami terbuka kepada Tuhan, terbuka akan kedaulatan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang spektakuler dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, jikalau kami membuka diri kami dengan perkara-perkara rohani, maka perkara-perkara sorga akan dinyatakan dalam kehidupan kami, termasuk keselamatan dari Tuhan. Tuhan pasti anugerahkan kepada kami, kepada setiap orang yang terbuka dengan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang bersifat supranatural. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa sudah berdiam diri menyampaikan firman Tuhan. Allah Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Ajarkan terus firman Tuhan, gemakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan teguhkanlah firman-Mu, Roh Kudus meteraikan firman Tuhan supaya menjadi rema, menjadi daging, menunggal dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk tetap percaya kepada firman-Mu, untuk hidup dan berjalan on the track dalam firman-Mu, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita meledahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turut memenuhi, menyertai, menghiburkan, memberkati dan menyelamatkan kita semua. Hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.